Oke Bapak Ibu, kita akhirnya sampai di sesi tanya jawab ya di modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak. Dan di sini sudah ada 3 penanya yang akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan pertama, kita harus berpikir positif dalam mengukur kekuatan atau aset kita untuk melakukan penentuan visi guru penggerak. Kenapa? Ya, jawabannya Bapak Ibu, dalam proses pembuatan visi sekolah itu, karena visi ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang jangka panjang, harapan, doa gitu, otomatis kita harus berpikir positif. Nah, dasarnya apa? Bapak Ibu di eksplorasi konsep mungkin sudah menemukan teorinya Dr. Siapa itu, Catherine Kramer ya, tentang set based thinking atau kekuatan atau pendekatan aset ya, pendekatan berbasis aset begitu. Jadi beliau ini seorang ahli psikologi yang kemudian mengambil pendekatan berpikir positif. Bapak Ibu dalam menentukan visi sekolah ataupun visi guru penggerak gitu ya, semuanya kan uh, ini idealnya memang melihat sisi positifnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kita bisa logika dengan mudah. Ketika seseorang atau kita melihat kekurangan yang ada dalam diri kita, maka cenderung kita tidak akan bisa berpikir maju. Kita hanya adanya penyesalan-penyesalan dan meratapi apa yang menjadi kekurangan kita. Pun demikian dengan di sekolah kita. Kekurangan di sekolah kita itu ada 80% gitu. Kelebihannya 20%. Nggak melihat kelebihannya. Maka ya hanya akan menjadi meratapi kekurangan saja. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya tadi pendekatan berbasis aset. Aset apa yang dimiliki? Kita melihat kelebihannya. Kemudian keunggulan sekolah ini apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dimaksimalkan. Jangan melihat kekurangannya ini itu. Jadi visinya didasarkan pada kekuatan yang dimiliki gitu ya. Gitu. Jadi diajarkan juga dalam membuat manajemen perubahan itu kan ada pendekatan inquiry apresiatif gitu yang berbasis kolaboratif dan berbasis kekuatan di situ. Nah, jadi pertanyaan ini saya batasi, jadi uh, memang harus berpikir positif dalam menentukan visi sekolah. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah visi guru penggerak harus sama dengan visi sekolah? Jawabannya tidak ya. Jadi tidak harus sama, tetapi sejalan. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya di fokus pengembangannya. Jadi visi guru penggerak itu fokusnya di pengembangan keprofesionalan, kemudian kepribadian sebagai guru, bagaimana maksimal dalam pembelajarannya, kemudian inovasinya gitu ya. Dan mencangkup dengan pengembangan diri secara berkelanjutan, belajar terus-menerus sehingga guru tersebut menjadi guru yang profesional dan menginspirasi praktik-praktik baiknya itu menginspirasi guru yang lain dan bahkan bisa menggerakkan ekosistem atau guru tersebut menggerakkan komunitas. Dan sisi kedua, visi sekolah ini fokus pengembangannya pada institusi sekolah. Bagaimana jangka panjang, bagaimana sekolah tersebut bisa membentuk sebuah budaya positif, lingkungan yang bisa membuat murid ini sejahtera, selamat dan bahagia gitu ya. Membuat semuanya nyaman di sekolah, nyaman di kelas gitu. Jadi kesimpulannya fokusnya bedanya yaitu di fokus pengembangannya. Visi guru penggerak itu lebih ke kompetensi pribadi, kalau visi sekolah di institusi secara besar. Itu ya perbedaannya, tetapi tetap harus sejalan visinya. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Kami di SD terpencil memiliki sedikit kekuatan jika visi kita sesuai dengan kondisi kita melalui Bagja. Apakah kita tidak semakin ketinggalan dengan lembaga lainnya? Uh, Kalau pakai Bagja, apa tidak ketinggalan gitu ya? Jawabannya, jadi justru itu ya. Nah, tadi di SD terpencil itu justru dengan memakai Bagja ini sebuah momentum, sebuah kesempatan yang luar biasa karena Bagja ini merupakan semacam ya, langkah teman-teman itu
menyusun visi sekolah yang realistis dan efektif ya. Nggak muluk-muluk, tapi realistis, efektif, dan terukur. Karena berbasis kekuatan lokal yang dimiliki ya. Nah, kekuatan lokal yang dimiliki kemudian bagaimana nanti uh, jabarkan rencananya itu rencana yang realistis dan mungkin tercapai oleh sekolah Bapak Ibu. Jadi Bagja bisa diterapkan dimanapun, tidak harus sekolah yang di pusat kota. Belum tentu di pusat kota pakai Bagja juga lebih baik dari yang di desa atau terpencil, itu tidak jaminan. Jadi justru karena sekolah terpencil pakai Bagja ini silahkan dicoba saja nanti bagaimana efeknya begitu ya. Jadi apakah tidak semakin ketinggalan? Tidak jawabannya. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa terjawab karena waktu kita terbatas. Terima kasih semuanya. Semoga tadi bermanfaat.